Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para santri, kita lanjutkan bacaan kita pagi hari ini. Hadir semua ya. Tidak ada yang tidur. Semangat masih pagi. Nanti istirahatnya di sholat Jumat. Ya, pada halaman 4 bisa dilihat yang lalu kita bahas tentang tanda Islam. Adapun tanda Islam itu 4 perkara. Pertama, menurut segala perintah Allah. Menurut itu artinya mengikuti. Kedua, suci lidahnya daripada dusta. Suci berarti bersih. Lidahnya, lisannya, mulutnya dari kebohongan, dari berkata bohong, dusta. Ra'sul dzunub al-kadzib. Pokok segala dosa itu bohong. Maka upayakan oleh kita sebagai muslim untuk selalu berkata jujur. Sebagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siddiq, yang berarti orang yang jujur, yang benar, yang dipercaya. Jadi lisannya, mulutnya tidak pernah berkata dusta. Ya, kedua, suci lidahnya daripada dusta. Yang ketiga, suci badannya daripada maksiat. Raganya, jasmaninya, fisiknya daripada perbuatan dosa. Kakinya melangkah kemana, tangannya memegang apa, matanya melihat apa, telinganya mendengar apa, mulutnya mengucap apa. Nah, itu ya. Jadi suci dari hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Yang keempat, suci perutnya daripada makan yang haram. Makan di sini meliputi minum. Orang kalau makan kan pasti minum. Kalau makan doang nggak minum, akan kehausan, seret lehernya dan bisa menyebabkan ya kematian tanpa air. Makan di sini maksudnya juga meliputi minum. Suci perutnya daripada makan yang haram. Apa yang masuk ke lambung kita diolah, itu adalah hal-hal yang dihalalkan, bukan yang haram. Maka Ramadan kita, Ramadan di dalam Islam sebagai kewajiban untuk saum, melatih diri dari makan dan minum yang halal saja nggak boleh saat saum ya, apalagi yang haram. Ini proses pendidikan badan juga agar lambungnya, badannya sehat. Selanjutnya, adapun rukun istinja. Nah, ini menarik.
Jadi kalau kita runut kitab ini, pertama diuraikan tentang konsep syahadat yang merupakan perkara yang usul, perkara yang pokok di dalam Islam. Diuraikan yang menyangkut konsep syahadat. Ya. Karena syahadat adalah fondasi. Kalau kita membangun rumah, perlu fondasi yang kuat, yang kokoh. Maka syahadat adalah fondasi kita sebagai Muslim. Ya, asasnya, alasnya. Diuraikan sini konsep syahadat. Ya. Kemudian konsep iman yang disebut dengan arkanul iman itu dijelaskan. Orangnya disebut sebagai mukmin, orang yang beriman dengan berbagai bagian-bagian keimanan itu, yang ada 6. Ya. Nah, itu di samping harus hafal juga harus diamalkan. Kemudian diurai tentang konsep Islam, ya. Konsep Islam, apa itu arkanul Islam? Yang menunjuk kepada identitas seorang Muslim, bahkan yang membatalkan keislaman, ya. Juga tadi yang membatalkan keimanan. Kemudian perkara-perkara keimanan itu yang dapat menopang seorang mukmin berbuat berdasarkan keimanannya. Ya. Kemudian pada bagian ini diulas tentang istinja. Apa hubungannya? Ternyata istinja itu menyangkut aspek fisik, jasmani. Maka seorang mukmin di samping jiwanya harus bersih, juga jasmaninya harus bersih. Maka dalam kajian-kajian fikih pasti yang dibahas pertama kitab Thaharah. Kita bersuci. Ini penting. Tidak ada, barangkali tidak ditemukan. Coba antum kaji di agama-agama lain ya. Ada nggak dalam kajian mereka yang dibahas pertama tentang air, tentang bersuci, kebersihan diri? Islam langsung masuk kepada hal yang paling mendasar juga manakala dia sudah sebagai seorang Muslim, yakni bersuci, thaharah. Jadi jangan dianggap remeh istinja ini, ya. Gara-gara tidak istinja nanti mendapat azab. Ada satu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan ada satu makom kuburan, satunya disiksa, azab kubur gara-gara tidak istinja atau istinjanya tidak sempurna. Nanti kita lihat. Jadi istinja di dalam Islam ini suatu yang sangat-sangat penting. Antum sholat, ya, masuk ke masjid, habis kencing, itu walaupun antum berwudu, tapi istinjanya nggak benar, nggak sempurna, itu fatal. Sholatnya nggak sah. Bahkan tetesan air kencing, air urin, air seni itu netes mengenai badan, mengenai pakaian, celana, baju, itu menjadi najis dan tidak boleh diikutsertakan untuk sholat. Maka syarat sah sholat itu suci badan, tempat sholat, dan ya badannya, tempat sholatnya. Adapun rukun istinja itu 4 perkara. Apa itu? Pertama, orang yang beristinja itu Islam. Kita nggak ada urusan dengan orang di luar Islam. Kita sebagai Muslim harus fokus kepada bagaimana kita mensucikan diri kita. Karena agama kita
Al-Islam mengajarkan tentang bersuci, baik badan, pakaian, maupun tempat tinggal kita. Apalagi dalam perkara sholat, tempat sholatnya. Apa itu namanya, sajadah kalian itu harus dievaluasi tuh. Pernah pas sajadah kalian itu bersentuhan dengan yang najis? Nah, ya. Kalau masih pernah kena najis, harus segera disucikan sajadahnya. Pertama, orang yang beristinja itu Islam. Jadi, bagaimana dengan orang di luar Islam? Nah, kita nggak ngurusin mereka. Kita ngurusin diri kita sebagai seorang Muslim, ya. Karena kita kaitannya dengan ibadah kita. Sebagai syarat sahnya sholat itu adalah suci pakaian, badan, dan tempat sholat. Ya mereka habis kencing, ya mungkin nggak pernah mereka istinja. Nah kita kalau habis kencing saja buang air kecil, tidak istinja, itu jadi masalah besar. Ya, makanya kita suka lihat, ya bisa jadi di kalangan seorang orang Muslim yang dia nggak tahu ilmunya, ketika mereka kebelet pengen kencing, habis lagi ngendarain mobil, akhirnya dia kencing di roda mobilnya dengan dihalangi pintu. Jadi mobilnya dikencingin oleh dirinya sendiri. Ya. Dan ada adab kencing itu, ya. Di antaranya jangan buang air kecil atau besar di air yang menggenang. Jadi pelajari kan? Ya, di air menggenang. Apalagi air menggenangnya itu digunakan oleh banyak orang, misalnya dibutuhkan oleh hewan. Misalnya. Kemudian buang air kecil di lubang semut begini. Kita nggak tahu di situ ada makhluk Allah yang lain, ada semut, ada serangga yang lain, kita kencingin. Itu zolim itu pada makhluk yang lain. Kemudian apa lagi? Di bawah pohon. Kalau pohonnya rindang, di situ banyak orang yang suka berteduh. Orang berteduh situ banyak akhirnya nggak mau berteduh situ lagi, bau pipis. Ya. Jangankan air kecil, apalagi buang air besar. Di pohon yang rindang itu tempat orang berteduh. Ya. Atau tempat orang ya bersantai-santai, mungkin berkumpul, kita kencing di situ. Nah itu adab. Apalagi di lubang besar, jangan lubang ular. Baik kencing dipatok. Patok pingsan kan? Makanya jangan sembarangan kalau mau buang air kecil, ada adabnya. Jangan di lubang. Katanya lubang makhluk apa namanya? Ular ya. Hancur itu bukan hancur gitu maksudnya. Udah dipelajari ya di kitab Matan Abi Suja ya. Nah ini perkara istinja ya. Di sini dijelaskan tadi yang saya katakan, Nabi pernah melintas satu waktu, Nabi pernah melintas di dua makom, dua kuburan, kubroin. Beliau mengatakan, bersabda, innahuma yu'adziban. Dua makom ini, penghuni makom ini, mayit yang dalam makom itu sedang diazab. Tapi bukan diazabnya bukan karena dosa besar. Ya. Apa? Wa amba hadza fakana la yastanzihu min baulihi. Yang satu ini ketika hidupnya kencingnya tidak bersih, ya, tidak sempurna. Apalagi enggak istinja.
maksudnya istinjanya nggak bersih, nggak sempurna, apalagi tidak istinja. Diazab di dalam kubur cuma gara-gara tidak istinja atau istinjanya tidak sempurna. Kan kalau istinjanya tidak sempurna, berarti masih ada najis. Ya. Ini Nabi yang menjelaskan, ini orang ini diazab gara-gara istinjanya tidak sempurna atau tidak istinja ketika buang air kecil. Makanya antum kalau mau ke musola harus bersih tuh. Bersih maksudnya yakin istinjanya sudah beres, ya. Tidak ada yang menetes di kain, di celana. Jangan belum selesai kencingnya udah langsung berangkat. Akhirnya masih ada tersisa. Nah, ini penting ya, masuk ke masjid, sholat, ya sholatnya nggak sah. Dan ini dampaknya besar sampai masuk ke alam kubur dan diazab, ya. Siksa. Oh, ini luar biasa kan perhatian Islam terhadap perkara-perkara kebersihan. Apalagi kebersihan yang lebih besar lagi. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Yang satu lagi apa? Wa ma hadza fa innahu kana yamshi bin namimah. Dia selama hidupnya ngadu domba melulu. Selama hidupnya ngadu domba, namimah. Kita diadu domba terus. Temannya diadu domba. Nah, adu kambing ya. Adu domba. Maksudnya dihasut terus akhirnya dua kelompok ini menjadi berantem, berkelahi, marahan. Ketika ngomong sama yang A, dia menjelek-jelekan si B dan sebaliknya. Diadu domba. Nah, ini diazab. Maka hindari perbuatan yang demikian. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau minta diambilkan pelepah kurma. Kemudian pelepah kurma itu dibelah dua, ditancapkan kepada dua makom itu. Kemudian beliau bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma malam taibasa. Semoga ini meringankan azab kedua penghuni kubur ini yang sedang diazab. Sampai sebelum daun korma itu kering. Jadi kalau daun korma itu sudah kering kembali, diazab lagi. Paling enggak meringankan. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Betapa beliau perhatian Rasulullah dan satu aspek itu ya, perhatian Rasulullah pada perkara yang kita anggap sepele. Sungguhnya itu dapat mengantarkan merasakan azab kubur. Naudzubillahi min dzalik. Jadi perhatian ya, ini soal bersuci, istinja. Kemudian tadi dengan air atau batu ya. Ketiga yang diistinjai itu bukan tahu itu. Ini maaf ya, ini harus dijelaskan secara secara jelas, bukan ada unsur jorok atau apa ya. Istinja itu di sini nyebutnya memang bahasanya ya tahi atau kemih. Kemih ini urin, kencing. Ya, kita nyebutnya pup ya. Pup. Atau air besar, buang air besar. Yang diistinjai itu kotoran yang keluar dari dubur. Ya. Yang warnanya apa? Gak usah disebut, jangan dibayangin. Atau kemih ini kencing ya. Ini fikih harus dijelaskan dengan jelas. Jangan samar-samar. Akhirnya nanti penjelasannya, pemahamannya tidak pas. Karena ada dua lubang, kubul dan dubur.
Keempat, yang diistinjai itu seperti di dalam kubul atau dubur, ya, yang keluar dari depan maupun belakang. Yang dari depan adalah kencing, air urin, dari belakang adalah kotoran air besar. Ya. Itu harus dibersihkan. Jangan sampai menempel atau mengenai pakaian atau di bagian tubuh kita yang lain. Karena dimanapun kita berada harus dalam keadaan suci, ya, dari kotoran najis, apalagi menghadap Allah. Ya. Bersih. Perhatikan ya, bajunya, ya, baju kalian, baju kita semua kalau mau sholat, perhatikan. Ini baju saya. Ya kalau kita ragu, lebih baik tinggalkan. Ini udah kena najis apa belum ya? Tadi saya duduk di sana misalnya. Di sana saya lihat ada najis. Daripada ragu, mendingan ganti saja. Biar semakin yakin. Sehingga sholatnya tidak dihinggapi was-was dalam soal kesuciannya. Selanjutnya, adapun fardu istinja itu 3 perkara. Adapun fardu istinja itu 3 perkara. Yaitu pertama, menghilangkan najis. Najisnya harus hilang. Wujudnya harus hilang. Kalau bentuk kotoran, ya kelihatan kotorannya itu sudah tidak tampak, sudah nggak kelihatan lagi. Itu pertama, sudah bersih. Tetapi kalau masih ada unsur bau, itu harus dibersihkan juga. Maka kedua, menghilangkan baunya. Itu kalau kucing zaman dulu, kucing jadul, dulu kan di pelataran rumah itu banyak debu. Kucing itu atau biasanya pasir atau apa benda yang kayak pasir lah, debu. Kucing itu kalau mau buang air besar itu dikeruk-keruk dulu. Kemudian baru dia buang kotoran. Kemudian apa yang dilakukan? Diuruk, ditutup lagi dengan tanah atau debu itu atau pasir itu. Kemudian apa yang dilakukan? Dicium lagi sama kucing. Masih bau nggak? Terus nggak pernah perhatikan ya? Dulu kucing begitu, sekarang enggak. Di mana aja dia. Kucing mau buang air ya di mana aja. Akhirnya kita yang kerepotan kan? Ya. Karena sekarang udah nggak ada debu. Semua udah jadi keramik kan? Udah jadi paving block atau plaster atau aspal. Kebingungan dia nyari tanah yang berdebu atau pasir. Akhirnya dia buang air besarnya di mana saja, buang kotorannya di mana saja. Itu ada habitnya kucing begitu. Sampai habis diuruk, dicium lagi, masih bau enggak? Nah, kita juga gitu. Habis najisnya hilang, maka baunya harus diyakinkan. Harus diyakinkan baunya juga hilang. Yang ketiga, rasanya. Ya rasanya ini tentu mengiringi wujudnya dan baunya. Nggak mungkin kan dirasakan gitu ya dengan lidah, nggak mungkin. Paling tidak ini fardunya ya, fardu istinja itu. Ini menjadi perhatian. Kemudian adapun kesempurnaan istinja 2 perkara. Pertama suci, kedua ikhlas. Nah, kok ikhlas? Iya, kita melakukan sesuatu harus ikhlas. Membersihkan diri kita, mensucikan diri kita harus ikhlas. Sebagai mengikuti perintah Allah, perintah Rasulnya. Bukan faktor yang lain. Jadi suci, kedua ikhlas. Ikhlas hatinya
Dan sunnah kemudian daripadanya istinja itu mengucap doa ini. Nah, itu, yuk kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Itu doanya. Ya Allah, Allahumma sucikan hati kami minan nifaq, dari sifat munafik, wa hassin, bentengi, ya. Farji, farj, kemaluan kami, minal fawahish, dari perbuatan-perbuatan keji. Itu doanya. Ketika kita istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Nah, itu doanya. Hafal nggak? Hafal ini ya. Ini di kitab ini banyak kaifiat ibadah, doa-doanya, bacaan-bacanya dituangkan dalam kitab ini. Adapun fardu mandi junub itu 3 perkara. Mandi junub ya. Ini semua harus tahu, sudah mulai balik. Pertama, niat. Kedua, menyampaikan air kepada sekalian anggota tubuh. Jadi badannya seluruhnya dibasuh. Tapi dengan niat. Kalau nggak niat, nggak sah. Karena innamal a'malu bin niyyat. Kita mandi ini untuk apa? Kayak hari Jumat nih. Nanti mandi untuk sholat hari Jumat. Lis sholati min yaumil jum'ah. Nawaitul ghusla lis sholati min yaumil jum'ah. Aku niat mandi untuk sholat hari Jumat. Sunnah lillahi ta'ala. Ada niatnya. Talaffuz, dilafazkan. Ya. Kalau nggak mau dilafazkan ya nggak apa-apa. Tapi yakinkan di dalam hati. Tetapkan di dalam hati bahwa nawa itu memang letaknya di hati. Tetapi untuk lebih koneksinya lebih kuat, ya talaffuz, dilafazkan. Lainnya Allah matahir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Nah, sekarang mandi junub. Ya. Pertama niat. Kedua, menyampaikan air kepada sekalian anggota tubuh, ke seluruh tubuh. Dari ujung rambut bagian atas, kepala sampai ujung jempol. Ujung kaki jempol. Itu harus basah semua. Dan nanti ada tata caranya. Misalnya bagian kanan dulu yang dibasuh. Ya. Insya Allah sudah dibahas dalam pembahasan fikih di kelas pada saat pembelajaran. Ketiga, menghilangkan najis. Ya, najis pada zohir badannya. Jika di badan ada najisnya yang menempel, bersihkan. Ya. Atau ada benda-benda lain, misalnya cat tembok atau cat apa, nempel di badan, itu bersihkan. Atau apalagi, ya mungkin yang habis bikin kue menempel bahan-bahan kue di badannya, di tangannya, bersihkan. Ada johir badannya. Dan ini lafaz niat mandi junub. Nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badani fardon lillahi ta'ala. Itu sahjaku. Itu maknanya sahjaku. Mensahkan aku. Atau aku niat mengangkat hadas yang lebih besar. Hadasil akbar, junub itu hadas besar. An jami'il badan. Dari seluruh badan. Fardu karena Allah Ta'ala. Ini lafaznya. Baru kemudian diguyur badannya dengan air. Ya, para santri semua, ini perkara yang mungkin dalam perspektif orang lain ini sepele. Tapi dalam Islam, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan bahwa ini menjadi perkara yang sangat penting karena relasinya, hubungannya dengan ibadah. Sampai nanti soal tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, kalau dalam keadaan junub itu nggak boleh. Sa'i juga demikian. Bisa dipahami? Alhamdulillah.
Bismillah. Insya Allah ya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Jadi intinya perkara, sekarang kita masuk di perkara ini ya, perkara bersuci, toharoh. Dan ini bagian yang paling awal dan mendasar, paling pokok di dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menunjukkan bahwa seorang muslim itu baik badannya, jiwanya harus suci, bersih. Insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana tarafna ya tarafna wa innana asrafna fatub alaina taubatan silu kulla aubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw sohbah wal muslimina ajma'ina rabbi yasma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli wa bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal abdi wa alihi wa sahbihi la taqassis rabbi walhamdulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.